Sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun Anda berada saat ini, bagaimana kabar saudara? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Tuhan. Sudahkah kita mengasihi orang lain hari ini? Saat ini kita kembali berjumpa di dalam Renungan Embun Pagi Radio Petra 105.7 FM, edisi hari Selasa 14 Oktober 2025. Bersama saya, Pendeta Ardi Tulus Arianto dari GKJ Sarimulyo, kita akan bersama merenungkan Sabda Tuhan sebagai awal atau juga kekuatan kita di dalam kita menapaki hari ini. Perenungan kita saat ini akan didasarkan pada sebuah tema, yaitu berkarya tekun dan jujur. Sebelum kita akan bersama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama berdoa, memohon pimpinan darinya. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan oleh karena kesempatan yang Tuhan beri kami pada pagi hari ini. Kami boleh merasakan berkat Tuhan melalui waktu yang saat ini kami nikmati bersama untuk kami merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami ya Bapa, mampukanlah kami, kiranya Roh-Mu yang kudus yang menuntun kami, supaya kami bukan hanya menjadi orang yang mendengarkan dan merenungkan firman-Mu, tetapi kami menjadi orang-orang yang mau mewujudkannya di tengah-tengah kehidupan kami. Kami mau serahkan ya Bapa, perenungan firman-Mu pada saat ini ke dalam tangan kuasa Tuhan sendiri. Kami yakin dan percaya kekuatan-Mu yang akan memampukan kami dan mengatasi setiap keterbatasan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini tertulis di dalam surat 1 Yohanes pasal 5 ayat 13 sampai dengan ayat 21. 1 Yohanes 5 ayat 13 sampai dengan ayat 21. Demikian sabda Tuhan bagi kita. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Pengetahuan akan Hidup yang Kekal. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi Dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh hidup berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam Anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Demikianlah bacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap mereka yang tidak hanya mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, tetapi juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin kita tidak asing dengan pepatah Jawa atau mungkin juga sebuah plesetan begitu yang mengatakan bahwa jujur ajur gitu ya. Jujur ajur ini menjadi sebuah kalimat tren
untuk mengatakan bahwa yo nggak apa-apa, bohong itu nggak apa-apa gitu ya. Atau kemudian sebagai sebuah plesetan bahwa kalau orang mengatakan jujur, orang harus jujur, kita harus berlaku jujur dan lain sebagainya. Tetapi karena realitanya adalah untuk jujur itu susah, kemudian orang mengatakan yang jujur ya ajur malahan gitu. Sehingga ya wis ngapusi we rapopo atau bohong saja nggak apa-apa gitu. Nah, ungkapan itu mungkin sering kita dengar atau bahkan juga sering kita kita katakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi di balik kalimat tersebut, di balik kalimat jujur ajur itu memperlihatkan bahwa ternyata kejujuran itu sesuatu yang harganya mahal. Terbukti kan bahkan dalam realitas sekarang ini, orang yang jujur itu nampaknya apa ya? Malah banyak tantangannya. Malah lebih enak kalau kita ya nggak usah jujur, kita curang saja, kita bohong saja, atau kita kemudian berlaku yang seenaknya saja, nantinya misalnya korupsi dan lain sebagainya, ya itu lebih enak lah dibandingkan kita harus hidup jujur. Jujur menjadi sesuatu yang mahal. Pertanyaannya adalah, kenapa kita kok tidak jujur? Atau kenapa kita curang? Kenapa orang sampai ada yang korupsi? Kenapa orang sampai berbuat tidak jujur di dalam pekerjaan, di dalam karyanya, ataupun juga dalam kehidupan sehari-harinya? Ada banyak alasan kenapa orang tidak jujur. Kita akan membahas salah satunya, yaitu misalnya korupsi. Kenapa orang kok bisa sampai korupsi? Baik di korupsi uang negara, ataupun juga korupsi uang perusahaan swasta, ataupun juga kita membohongi bos kita, bilangnya kalau kita disuruh membeli sesuatu kita bilangnya 100.000, padahal harganya hanya 50.000 kita dapatkan. Kenapa kok orang gampang sekali mengatakan sesuatu yang tidak jujur dan berlaku tidak jujur? Salah satu yang mungkin menjadi penyebabnya adalah ketika kehidupan kita itu sudah berpusat pada yang namanya materi. Loh, tapi hidup tanpa materi kan nggak bisa. Ya betul, kita hidup memang membutuhkan materi. Kita mau makan butuh materi, butuh uang. Kita mau nyekolahkan anak butuh uang. Kita mau jajan butuh uang. Segala sesuatu itu butuh uang. Ya betul, memang di zaman sekarang itu butuh uang. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kemudian kita harus sampai menomorsatukan materi itu dan memusatkan kehidupan kita pada materi? Tidak bisakah kita tetap berfokus pada Tuhan dan kita juga menerima dan merasakan berkat materi yang kita dapatkan karena kesetiaan kita dan karena ketaatan kita kepada Allah? Dalam teks yang kita baca pada saat ini, dituliskan oleh penulis surat Yohanes bahwa dikatakan kita itu adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Allah. Kita adalah orang-orang yang sudah mendapatkan kehidupan kekal. Dan kemudian dikatakan ada dosa yang tidak mendatangkan maut, ada dosa yang mendatangkan maut. Tapi pertanyaannya adalah, dosa yang mendatangkan maut itu apa? Dosa yang kemudian mendatangkan dalam tanda kutip maut, kalau dalam bahasa Yunaninya, kalau bahasa aslinya kalau tidak salah, maut ini hampir sama dengan kematian begitu. Nah, tetapi yang tidak ada dikatakan dosa maut itu apa? Apa yang dimaksud dengan dosa maut? Atau dosa yang dikategorikan mendatangkan maut itu apa gitu. Tetapi pada bagian akhir penulis menuliskan di ayat 21, anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Nah, dalam kaitannya dengan ini dan juga percakapan atau apa yang saya katakan di awal tadi tentang materi dan juga kejujuran, seringkali kemudian berhala yang ada dalam kehidupan kita itu bukan dalam tanda kutip Allah lain. Bukan kemudian kita bukan menyembah Allah, tidak. Bukan menyembah Yesus, tidak. Kita tetap menyembah Yesus, tetapi pada saat yang sama kita juga membuat berhala dalam kehidupan kita. Wujud berhala itu adalah uang atau materi. Materi yang kemudian kita sembah betul-betul, kita pusatkan kehidupan kita semuanya demi uang, kita lakukan semuanya
apapun akan saya tempuh demi uang, apapun akan saya lakukan demi saya mendapatkan keuntungan. Ketika kita sudah masuk dalam ruang itu, maka bisa jadi materi atau uang bukan lagi menjadi sarana kita untuk bisa melanjutkan kehidupan, tetapi menjadi satu-satunya yang kita anggap bisa mendatangkan kehidupan. Artinya, dalam tanda kutip atau dalam kata lain, materi dan uang sudah menjadi berhala dalam kehidupan kita. Lalu apa bahayanya kalau kita sudah menjadikan uang itu sebagai sebuah berhala dalam hidup kita? Jelas bahwa kita dengan gampang membohongi orang lain demi mendapatkan keuntungan. Kita tega untuk korupsi, kita tega untuk kemudian mengambil keuntungan dari apa yang seharusnya kita tidak dapatkan. Dan kemudian pada akhirnya kejujuran itu menjadi sesuatu yang sulit dan sesuatu yang mahal begitu. Kita hidup di Indonesia, kita hidup di tempat kita saat ini, dan kita tahu bagaimana kemudian korupsi itu menjadi sesuatu yang nampaknya bahkan sampai mungkin kita bosan mendengar berita tentang korupsi. Karena hampir setiap hari kemudian ada pemberitaan tentang si A korupsi, si B korupsi, kemudian si C kena OTT, si D kemudian ketahuan setelah bertahun-tahun, akhirnya ketahuan kalau dia korupsi dan lain sebagainya. Tindakan yang dilakukan itu, dari korupsi yang dilakukan, tentu itu mendatangkan keuntungan bagi dia. Tapi pada saat yang sama juga mendatangkan sebuah malapetaka bagi orang-orang yang ada di sekitarnya yang terkena dampaknya. Hal ini tentu bukan sesuatu yang diinginkan oleh Tuhan. Kalau kita percaya kepada Allah, kita sudah kemudian menyatakan kita sebagai orang yang ikut dan hidup di dalam tanda kutip yang benar, yang adalah Kristus itu. Maka seharusnya kehidupan kita bukan menjadikan materi itu sebagai berhala. Karena kita sudah mempunyai Allah satu-satunya, yaitu Yesus Kristus itu sebagai orang yang kita imani, sebagai sosok yang kemudian kita percaya melalui dia mendatangkan keselamatan dan menghadirkan kehidupan kekal bagi kita. Oleh karena itu, ketika kita percaya kepada Kristus, maka jujur itu bukan menjadi sebuah pilihan, tetapi jujur itu menjadi sesuatu keharusan. Tekun dan jujur menjadi sesuatu yang tidak bisa lagi kita tawar. Kalau kita tidak mau memberhalakan Tuhan, atau kita tidak mau menduakan Tuhan dengan memberhalakan materi ataupun uang dalam hidup kita. Agak tipis bedanya antara kemudian kita menjadikan uang sebagai sarana melanjutkan kehidupan dan juga uang sebagai pusat kehidupan atau sebagai berhala. Ini yang seringkali kita terjebak di dalamnya. Maka kita harus berhati-hati supaya karya yang kita lakukan, ketekunan kita, dan juga setiap yang kita lakukan juga didasari pada sebuah kejujuran. Kejujuran yang kita lakukan bukan hanya mendatangkan kebaikan bagi kita, tetapi juga mendatangkan bagi orang-orang di sekitar kita. Bayangkan ketika hasil dari ketidakjujuran kita, orang lain harus menderita. Bayangkan dari ketidakjujuran kita, orang lain harus kemudian kelaparan, orang lain harus kemudian merasakan sebuah penderitaan, bahkan sampai mungkin merasakan sebuah kematian. Tentu itu sebuah tindakan yang jauh dari apa yang dikehendaki Allah. Oleh karena itu, mari kita kemudian membenahi kehidupan kita, kita kembali memfokuskan kehidupan kita pada Tuhan dan tidak menjadikan materi sebagai berhala dalam kehidupan kita. Siapa yang bisa mengerem itu? Siapa yang bisa mengontrol itu? Ya hanya kita sendiri. Tuhan bisa menasihati kita, Tuhan bisa menyatakan firman-Nya kepada kita, tapi pada akhirnya kita yang menentukan pilihan itu. Kita yang memilih, kita mau menjadi orang yang jujur dan berpusat kepada Allah, atau kita menjadi orang yang tidak jujur dan kita menjadikan materi sebagai berhala serta menduakan Tuhan yang telah mengorbankan putranya tunggal Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita dan memberikan kehidupan kekal bagi kita. Tuhan memberkati. Amin. Marilah saat ini kita bersama berdoa, menyerahkan setiap doa kita dan juga memohon kekuatan dari Tuhan supaya kita dimampukan untuk tetap hidup jujur dan tekun dalam setiap karya kita, dan kita tetap menjadikan Allah sebagai satu-satunya, sebagai orientasi atau pusat bagi kehidupan kita.
Mari kita bersama berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau telah menghadirkan kehidupan kekal bagi kami. Kami percaya kepadamu dan kami juga percaya oleh karena kepercayaan kami itu kami mendapatkan sesuatu yang berharga, yaitu keselamatan. Tetapi seringkali Tuhan, kami justru menduakan Engkau. Seringkali kami menjadikan uang bukan sebagai sarana untuk kami hidup, tetapi seolah-olah menjadi kehidupan kami atau sumber kehidupan kami. Kami menggantikan posisimu dengan materi. Kami menggantikan posisimu dengan uang. Oleh karena itu ya Allah, tolonglah kami, mampukanlah kami untuk kami bisa mengontrol diri kami, sehingga kami bukan menjadi orang-orang yang menduakan Engkau dan memalingkan hidup kami kepada materi, tetapi kami tetap menjadikan Engkau sebagai pusat dan satu-satunya orientasi hidup kami. Tuhan, kami serahkan perjalanan iman kami kepadamu. Seringkali kami jatuh, tetapi kami mohon Engkau menguatkan kami, supaya kami terus melanjutkan kehidupan kami, dan kami bisa menumbuhkan iman percaya kami kepadamu dengan lebih sungguh-sungguh. Tuhan, saat ini kami juga menyerahkan untuk berbagai aktivitas yang akan kami lakukan. Kiranya Tuhan yang menolong kami dan menuntun kami, supaya hari ini kami boleh menjalaninya dengan kejujuran. Kami boleh menjalani hari ini dengan ketakutan, dengan ketekunan, dan juga ketakutan akan setiap firman-firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami, mampukan kami untuk kami bisa menjalani hidup kami hari ini dengan baik dan tetap berpusat padamu. Kami serahkan segala aktivitas kami serahkan segala pekerjaan dan karya kami hanya kepada Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, demikianlah renungan embun pagi kita hari ini, Selasa 14 Oktober 2025. Kiranya kita bisa dimampukan untuk menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan, dan kita tetap setia pada ketekunan dan kejujuran kita, karena orientasi kita pada Allah saja. Oleh karena itu, saya Pendeta Adrianus Arianto mohon undur diri. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan memampukan kita, dan jangan lupa untuk mengasihi orang lain hari ini. Tuhan memberkati. Amin.